peran media massa, khususnya ini Bangkapos dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di pemilu dan pilkada. Iya. Isu-isu yang terjadi di Bangka Belitung ini, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil pun itu selalu kita rangkum. Kadang-kadang bahasanya kita ngomong siapa saja bisa memunculkan nama. Oke. Nah itu Bangkapos hadir di situ untuk mencerahkan supaya ya jangan salah pilih. Di isu apa yang masyarakat itu tertarik untuk memantau, memahami ataupun ya untuk ya sekedar mengetahui lah. Itu di isu yang seperti apa? Yang paling mungkin naik itu justru yang mendowngrade salah satu kandidat. Banyak banget ya. Kalau di medsos itu kita lihat banget si A bisa ngomong ini, si B bisa ngomong ini, dan si C bisa ngomong itu. Semua orang bisa menjadi penyedia informasi. Tiba-tiba bisa menjadi kayak semacam dia adalah media. Bisa berkaca dari tadi komentar-komentar yang diberikan di Instagram ataupun mungkin opini yang diberikan melalui artikel yang ada di Bangkapos. Nah itu gimana? Apakah mereka antusias ataupun mereka menunjukkan sikap yang bagaimana gitu? Nah itu bisa dijelaskan mungkin, Bu. Kemudian di sisi pilkada ada drop. Drop lumayan itu kami melihat karena mungkin calon-calon dari para kepala daerah sendiri itu juga ikut menentukan bagaimana pemilihan kandidat, jangan sampai ini jadi kandidat tunggal sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat. Akhirnya ya milih atau nggak milih kadang-kadang bagi mereka bisa saja ya, bagi mereka sama saja, padahal itu demokrasi 5 tahun sekali ini akan berbeda hasil. Nah kemudian Bu, gimana sih bentuk kontribusi dari Bangkapos sendiri dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, terutama dalam pemberitaan yang ditujukan kepada masyarakat? Nggak serta-merta kalau misalnya mungkin ya bisa bikin berita, pengen banget bikin berita kayaknya mendowngrade salah satu kandidat. Itu tidak boleh. Siapapun yang bisa mencalon, semuanya boleh mencalon. Kemudian kualifikasinya seperti apa, terserah. Kemudian balik lagi, nanti yang disajikan, yang dipilih seperti apa, bisa kerja atau nggak peduli, nggak bisa. Harusnya kita mulai aware dari partai, kemudian dari kita yang juga memilih, sama-sama mari supaya nanti ke depan Indonesia, Bangka Belitung akan menjadi rumah yang luar biasa untuk kita semua. Halo Sproading Memilih, kembali lagi dalam podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada. Untuk segmen kali ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang merupakan GM bisnis dari salah satu media lokal yaitu Bangkapos. Yaitu ada Ibu Vivi. Selamat datang Ibu dalam podcast kami. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Dari mukanya kelihatan segar dan bersemangat nih sepertinya. Harus bersemangat karena di sini tuh kayaknya anak-anak muda semua ya. Iya dong. Kita saya juga muda sih. Gen Z semua nih mayoritas ya. Oke Bu, kita langsung saja jump ke pertanyaan pertama nih Bu. Nah, seperti kita ketahui Bangkapos dan juga KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kan sudah lama menjalin kerjasama, apalagi dalam hal mengedukasi masyarakat, khususnya edukasi tentang politik dan juga mengenai membangun kesadaran kritis masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, itu gimana Bu? Peran media massa, khususnya ini Bangkapos dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di pemilu dan pilkada. Kita tahu itu 2024 itu dimulai dari Februari itu kita ada pemilu ya, pemilu kemudian dilanjutkan dengan pilkada di November. Nah di pemilu sendiri kita itu lumayan naik ya, ada sampai 85% untuk partisipasi, walaupun kemudian kita sempat down di pilkada. Nah bagaimana memang Bangkapos ini memberikan peran di tengah demokrasi ini, ya Bangkapos hadir dengan menyajikan informasi, dimulai dari pemilihan, mungkin munculnya kader-kader ya, calon-calon. Nah itu kita tahu semuanya kita
rangkum. Kemudian juga ada pendidikan politik, isu-isu yang terjadi di Bangka Belitung ini, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil pun itu selalu kita rangkum. Ada lagi Bangka Pos juga menghadirkan diskusi-diskusi, narsum-narsum itu kita hadirkan untuk ya ngasih tahu ke masyarakat bahwa dengan apapun yang kita pilih, siapapun dengan rekam jejak seperti apapun, impact-nya ke depan itu nanti seperti apa. Jadi masyarakat itu diajak untuk melihat bagaimana sih dari ini benar-benar mulai dari pencalonan, bahkan belum calon ya. Waktu itu baru pemunculan nama, bagaimana dia diterima di partai atau enggak, laku enggak nama dia gitu ya. Itu sudah mulai Bangka Pos ikut. Sambil ya mungkin selain Bangka Pos kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu rame banget ya. Kadang-kadang bahasanya kita ngomong siapa saja bisa memunculkan nama. Nah itu Bangka Pos hadir di situ untuk mencerahkan supaya ya jangan salah pilih. Selanjutnya kita ketahui nih Bu ya, kalau Bangka Pos ini tidak hanya dari menghasilkan berita media cetak ya, namun juga bergerak di elektronik ya, media elektronik. Nah, bagaimana sih Bu antusiasme masyarakat dalam menghadapi atau juga menyambut berita-berita dari Bangka Pos, terutama tentang pemilu dan pilkada. Nah, di isu apa yang masyarakat itu tertarik untuk memantau, memahami ataupun ya untuk ya sekedar mengetahui lah. Itu di isu yang seperti apa? Ini kan kalau untuk yang beredar saat ini, waktu itu ya, ini kan udah selesai. Waktu itu naik itu di Instagram, di TikTok, jadi ada podcast-podcast apapun itu nanti dipotong, dibikin narasi yang kadang-kadang menggiring. Yang paling mungkin naik itu justru yang mendowngrade salah satu kandidat. Banyak banget ya. Selain itu karena Bangka Pos ini posisinya memang harus menjadi netral, ngasih informasi yang benar-benar akurat. Kalau di medsos itu kita lihat banget si A bisa ngomong ini, si B bisa ngomong ini, dan si C bisa ngomong itu. Semua orang bisa menjadi penyedia informasi. Tiba-tiba bisa menjadi kayak semacam dia adalah media. Dan di situ yang Bangka Pos benar-benar harus bisa netral, memberikan informasi yang pas, yang tidak memihak satu sama lain gitu ya. Nah, itu banyak banget. Berarti masyarakat kita tuh masih sering ini ya, menaruh perhatian atau menaruh ya awareness itu lebih ke berita-berita yang menggiring tadi ya Bu ya. Betul, kebanyakan ada hal yang negatif dikit aja gitu ya, kayaknya heboh, itu tontonannya bisa jadi viral gitu ya. Kemudian ada part 1 nanti lanjut part 2, part 3 gitu ya. Itu sih. Nah kira-kira apakah bagian dari strategi Bangka Pos itu selain dengan tadi media cetak, media elektronik, nah kira-kira strategi apa yang diterapkan oleh Bangka Pos dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih ataupun juga dalam memantau perkembangan soal pemilu dan pilkada ini? Bagaimana strategi yang diterapkan? Bangka Pos ini sendiri kan punya multi platform gitu ya. Jadi kalau kami ini kan punya media cetak itu ada Bangka Pos dan Pos Belitung. Kalau untuk di Bangka Belitung ini, nah media cetak ini sendiri marketnya memang kita tahu ini sebenarnya adalah para pengambil keputusan dan orang-orang yang istilahnya umurnya udah di atas milenial lah gitu ya. Nah kemudian untuk generasi milenial Gen Z sendiri itu ada medsos gitu ya, itu ada di Instagram, di TikTok. Kemudian kalau kita ngomongin cetak tadi ya berarti harus berbasis teks ya, itu dibaca. Kemudian selain tadi kita ngomong Instagram dan TikTok, kalau itu untuk generasi muda. Tapi ini anak-anak muda ini nggak mau nontonnya pusing-pusing dan lama-lama ya. Nggak usah lah yang berapa menit lama, nggak usah. Jadi video-video yang penting poinnya tersampaikan. 1 menit sudah cukup mungkin. Maksimalnya ya 2 menit itu harus tersampaikan. Kemudian kalau misalnya belum cukup ya mungkin strateginya memang ada bangkapos.com dan posbelitung.co juga. Jadi kalau di situ mungkin bagi yang lebih rajin membaca. Tapi untuk narasi atau materi yang disampaikan dalam media elektronik itu melalui website Bangka Pos dan Pos Belitung tadi itu lebih padat atau memang lebih panjang narasinya seperti yang
dicetak di koran gitu? Nggak bisa. Nggak Jadi bisa ini lagi. memang ada porsinya masing-masing ya. Kalau dicetak itu kita bisa membaca cerita utuh. Cerita utuh dari satu kejadian, kita mau ngomongin tokoh, ngomongin tentang politik A, B, C, bisa dalam satu rangkaian. Tapi kalau kita berbicara online di mungkin di website itu ada part 1, part 2, part 3 gitu ya. Dan ada mungkin kelanjutan karena memang kalau panjang-panjang di online itu juga akan susah. Kemudian kalau misalnya kita memberikan informasi juga kalau untuk di TikTok atau Instagram kayaknya adik-adik lebih mengerti ya. Iya, lebih senang ya. Harus nggak boleh panjang juga kan. Nontonnya kadang-kadang di ini aja bahasanya di scroll aja. Kalau nggak menarik langsung lewat aja. Jadi mau informasi apapun itu kalau misalnya tidak menarik ya sudah lewat. Skip lah. Malah makin viral makin bagus katanya ya. Clickbait tadi sangat ini ya Bu ya, sangat menarik perhatian. Tentunya Gen Z yang sering fokusnya itu tersita dengan clickbait tadi. Nah, berarti kalau untuk media cetak sendiri itu segmentasi pasarnya atau orang-orang yang sering mendalami atau memahami isu-isu yang ada di berita di media cetak itu lebih ke ini ya, lebih ke lebih matang secara politik. Ya, lebih matang secara politiknya lebih matang. Jadi kalau anak-anak sekarang, kalau milenial Gen Z, rasa-rasanya memang kami mengakui tidak memegang koran ya. Tetapi tenang aja, penggantinya kan ada. Iya, betul sekali. Banyak sekali alternatif penggantinya tadi untuk dapat selalu update informasi, update terkait informasi seputar pemilu maupun pemilihan. Nah, kemudian nih Bu, kita mau tanya juga nih, selama Ibu dan juga tim tentunya bersinggungan dengan tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan, tentunya nanti kita menghadapi tantangan yang ada. Nah, kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi selama meliput ataupun memproduksi berita tentang pemilu dan juga pemilihan ini? Nah, itu gimana tantangannya? Selama pemilihan ini kan serentak ya. Ini SDM-nya cukup terbatas. Saya nggak tahu kalau misalnya di KPU juga ketika serentak ini kan lumayan bisa meng-hire banyak honorer segala macam. Tapi kalau kami di media itu ini sangat terbatas, jadi reporter di lapangan itu juga tidak banyak. Dan ketika kita ngomong di pemilu, ini bukan pasangan, calon yang masuk dari berbagai partai itu kan relatif banyak di berbagai daerah, di berbagai wilayah pemilihan. Nah, ini mau nggak mau kami harus kerjasama betul dengan para calon kandidat yang memang benar-benar pengen mensosialisasikan dirinya sendiri. Itu juga tantangan tersendiri. Kemudian bagaimana tidak cukup di posisi media cetak, tapi bagaimana kita bergeser lagi ke medsos. Ke medsos ini sendiri tantangannya ya bagaimana bisa menyajikan informasi yang tadi tidak sekedar informasinya lewat nanti di scroll doang sama anak-anak milenial sama Gen Z, tapi ini benar-benar harus menjadi informasi yang hidup dan masuk ke mereka, menjadi informasi yang dapat diterima. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita berbicara tantangan, kemudian Ibu selaku orang yang sudah bergerak lama di media, tentunya melihat pola-pola ataupun ya cara pandang masyarakat dalam berdemokrasi, tentunya dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, sepenglihatan Ibu nih dalam perspektif Ibu atau dalam pandangan Ibu, bagaimana sih Bu masyarakat Bangka Belitung ini dalam menyikapi pemberitaan seputar pemilu maupun pilkada. Nah, mungkin bisa berkaca dari tadi komentar-komentar yang diberikan di Instagram ataupun mungkin opini yang diberikan melalui artikel yang ada di Bangka Pos. Nah, itu gimana? Apakah mereka antusias ataupun mereka menunjukkan sikap yang bagaimana gitu? Nah, itu bisa dijelaskan mungkin, Bu. Kalau sisi antusiasnya itu harusnya kalau misalnya di pemilu itu kelihatan ketika partisipasi itu di atas 85%. Ya saya nggak tahu mungkin euforianya itu karena kita pemilihan presiden waktu itu ada DPR kabupaten, DPR provinsi, kemudian DPD dan DPR RI. Ini benar-benar mungkin dari masing-masing calon itu juga kan akan lebih masif untuk ke daerah pemilihannya. Jadi ketika kita ngasih informasi dari media, informasi itu pun lebih masuk dari KPU sendiri, banyak sekali membantu gitu kan ya. Nah,
Kemudian di sisi pilkada ada drop ya, drop lumayan itu kami melihat karena mungkin calon-calon dari para kepala daerah sendiri itu juga ikut menentukan. Nah, jadi bukan cuma sekedar kita memberikan informasi, tetapi yang bertanggung jawab di sini ya kita semua. Bagaimana pemilihan kandidat, jangan sampai ini jadi kandidat tunggal, sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat. Akhirnya ya milih atau nggak milih kadang-kadang bagi mereka bisa saja ya, bagi mereka sama saja. Padahal itu demokrasi 5 tahun sekali ini akan berbeda hasil. Dan ketika hasilnya berbeda keluar, ternyata tidak memilih akan membawa hal-hal lain lagi gitu kan, berbeda. Ya itu yang terus menerus sih. Oke, baik Bu. Berarti peran Bang Kapos juga sangat penting lah di sini ya dalam membangun tadi apa namanya membangun antusiasme masyarakat dalam memilih, kemudian dalam membentuk opini publik juga ya Bu terkait dengan pemilu dan juga pemilihan di Bangka Belitung. Nah kemudian Bu, gimana sih bentuk kontribusi dari Bang Kapos sendiri dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, terutama dalam pemberitaan yang ditujukan kepada masyarakat? Bukan sampai sejauh ini ya. Jadi Bangka Pos itu selalu menyajikan informasi yang benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan, dari narasumber yang bisa terpercaya. Kita olah lagi. Kadang-kadang wartawan di lapangan kita ngomong bisa bikin berita A, berita B, tetapi ketika di kantor kita filter lagi sehingga berita-berita yang dikeluarkan dari Bangka Pos itu benar-benar berita yang memang tidak akan berdampak negatif atau mengakibatkan kesalahpahaman. Apalagi yang namanya hoak gitu ya, itu harusnya tidak terjadi karena ya kita benar-benar saring, kita menjadi media yang terbesar, terpercaya, masih menjadi tolak ukur untuk di Bangka Belitung ini. Berarti tetap memegang visinya itu memberikan berita terpercaya. Harus, iya. Bahkan ada kode etik ya, nggak serta-merta kalau misalnya mungkin ya bisa bikin berita, pengen banget bikin berita kayaknya mendowngrade salah satu kandidat. Itu tidak boleh. Kita bagaimanapun tidak boleh memberitakan downgrade salah satu kandidat, apalagi itu hal-hal yang tidak benar. Nah, boleh nggak kalau misalnya kita memberitakan misalnya berita ternyata ada penangkapan lah atau ada isu korupsi dan sebagainya, boleh, tetapi dengan catatan memang itu sudah bergulir di kepolisian. Jadi kalau misalnya baru sekedar isu-isu, kita kadang-kadang harus bagaimana isu itu dulu kita harus filter dulu, nggak serta-merta. Agak ini sih. Oh iya, sensitif ya Bu ya. Tapi tetap menjunjung tinggi kode etik tadi ya, kode etik pers dan juga kode etik yang dimiliki oleh Bangka Pos itu sendiri. Nah, kemudian kalau dari Bangka Pos gimana sih bentuk sinergitasnya antara Bangka Pos dengan KPU, terutama dalam memperkuat sosialisasi terkait pemilu dan juga pemilihan? Nah, KPU ini sebagai penyedia informasi. Ini bukan ini ya. KPU ini bukan hanya terpercaya ya, karena memang itu pintu masuknya bagaimana segala macam informasi itu terjadi, tahapan pemilu dari situ semua. Jadi dari informasi yang kita dapatkan dari KPU kita sebarkan. Bangka Pos berperan sebagai penyebar informasi. Ini kita berdua ini mau nggak mau harus kolaborasi, menyampaikan ke masyarakat supaya apa tahapan-tahapannya ini masyarakat paham. Jangan sampai terlewatkan bagaimana ketika calon-calon lagi penyaringan, kemudian bagaimana mereka sosialisasi, kampanye dan sebagainya, kemudian sampai pada tahapan pemilihan gitu ya. Kemudian ada juga di posisi pilkada dan sebagainya. Nah, itu benar-benar Bangka Pos harus ngasih tadi balik semua hal-hal opini segala macam untuk balik lagi masyarakat ini harus sadar bahwa ini waktunya kita untuk memilih. Jadi berperan aktif lah harusnya, mendukung semua hal-hal yang memang bisa didukung untuk kemajuan bangsa ini. Nah, terakhir nih Bu, bagaimana pesan untuk para spradik memilih yang ada di Bangka Belitung dari Bangka Pos sendiri sebagai kolaborator ataupun pihak yang bekerja sama juga dengan KPU dalam meningkatkan
tingkat partisipasi pemilih yang nantinya juga di pemilu dan pilkada selanjutnya akan kembali bekerja sama lagi atau nanti kembali berkolaborasi lagi. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman atau Suprading memilih. Rasa-rasanya kita kalau memilih wakil rakyat, kemudian kita memilih juga kepala daerah, ini bukan 1-2 tahun yang kita lakukan, tapi ini terus menerus, apalagi bukan generasi yang baru umur 17 tahun gitu ya, nanti ada pemilihan kedua dia, pemilihan ketiga dia dan sebagainya. Nah, ini belajar dari pengalaman ini harusnya kita melihat nih, kalau dengan memilih kepala daerah yang tidak benar, hasilnya apa? Daerah itu akhirnya tidak sejahtera, tidak punya pemimpin yang pintar, tidak punya pemimpin yang mungkin bisa membawa visi misi suatu daerah bagaimana bersaing di nasional. Apalagi nanti misalnya kita ngomongin gak usah jauh-jauh lah ke internasional itu ya, bagaimana perekonomian itu harus naik, bukan cuma perekonomian tapi di seluruh aspek. Nah, kita harus memilih bukan berdasarkan kepopuleran ini satu calon, tapi ya memang benar-benar berdasarkan memang kualitas dari si calon tersebut. Nah, ini berlaku di semua daerah. Seharusnya kita belajar itu terus-menerus. Kemudian di wakil rakyat juga mungkin harus ada juga godokan dari masing-masing partai, tidak serta-merta semua siapapun yang bisa mencalon semuanya boleh mencalon. Kemudian kualifikasinya seperti apa terserah. Kemudian balik lagi nanti yang disajikan, yang dipilih seperti apa, bisa kerja atau nggak peduli, nggak bisa. Harusnya kita mulai aware dari partai, kemudian dari kita yang juga memilih, sama-sama mari supaya nanti ke depan Indonesia, Bangka Belitung ya akan menjadi rumah yang luar biasa untuk kita semua. Wow. Sangat-sangat menarik perbincangan kita kali ini dan terima kasih banyak Ibu karena sudah berkenan datang di podcast Ngopilu dan untuk Suprading memilih. Sampai sini perjumpaan kami bersama Ibu Vivi dan sampai jumpa di podcast Ngopilu episode selanjutnya. Terima kasih.